وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد. Amma ba'd, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari ini kita bisa hadir di tempat ini, di tempat yang mulia. Mudah-mudahan kita semua ditulis, ditetapkan oleh Allah sebagai hambanya yang istiqamah. Istiqamah dalam beribadah, istiqamah dalam berjuang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan bersama para habaib, para ulama, para kiai, para asatid, hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini insyaallah akan kita mulai pembacaan kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Kitab karangan daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mengapa kitab ini kita pilih untuk menjadi kitab yang dibaca di waktu pengajian keliling Aswaja? Karena kitab ini khusus membahas masalah mahabbah, rasa cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada para sahabat dan ahlul bait. Jadi ini murni pembahasannya dari awal sampai akhir, bahas masalah mahabbah, rasa cinta. Ketika saya lihat dan saya baca kitab ini, kurang lebih sama persis dengan kitab Asy-Syifa karya Syekh Al-Imam Qadhi Iyad rahimahullah. Jadi mirip-mirip. Hanya saja sama beliau diringkas dan ada tambahan-tambahan daripada beliau. Artinya apa? Di situ Al-Fakir saya melihat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini berusaha supaya kitab-kitab yang mengenai mahabbah itu bisa mengena dan mudah diterima oleh orang-orang awam, khususnya di negeri Indonesia. Kalau kitab Asy-Syifa itu tebal, panjang pembahasannya, diringkas oleh beliau, dan supaya lebih mudah dikenal oleh orang-orang awam, beliau ringkas dan diberi nama kitab An-Nurul Mubin. Sebagaimana kitab Ihya yang diringkas oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam karya-karyanya. Jadi enggak heran kalau isi daripada kitab-kitab Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mirip dengan isi kitab Ihya. Bahkan ada yang mengatakan diwan Imam Haddad, qasidah-qasidah Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad itu adalah isi ringkasan daripada kitab Ihya. Namun mengapa beliau susah payah meringkas kitab Asy-Syifa, menulis kembali? Karena memang mahabbah ini sangat penting peranannya. Mahabbah ini adalah bahan bakar untuk kita tergerak ibadah.
Kita mau ibadah kepada Allah, gak bisa tergerak kecuali ada mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah. Gak bisa tiba-tiba orang sholat, gak bisa tiba-tiba orang sujud kalau gak ada rasa cinta kepada Allah. Kemarin di kitab Al-Hikam disebut, makana zahiru dzikrin illa an syuhudin wa fikratin. Gak akan terjadi zikir, gak akan timbul zikir kecuali dari hati yang menyaksikan kebesaran Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin bisa tergerak lisan kecuali ada pendorong daripada mahabbah. Jadi mau ibadah itu juga perlu mahabbah. Kita mau sholawat kepada Rasulullah, kalau nggak ada rasa mahabbah dalam hati nggak bisa sholawat. Kita akan sibuk dengan yang lain. Kita akan tergerak untuk menyanyi. Kita akan tergerak untuk ghibah. Kita akan tergerak untuk berbicara hal-hal yang tidak penting. Kalau nggak ada rasa cinta kepada Rasulullah. Bahkan sekarang orang-orang yang berjuang melawan orang-orang kafir, kemudian berkorban harta, nyawa, dikorbankan semua, itu juga semua terdorong daripada mahabbah. Rasa cinta ini penting, mahabbah. Maka di sini orang-orang kafir atau orang-orang yang ingin merusak Islam, cara menundukkan umat Islam, cara mengalahkan umat Islam, tidak ada yang lebih tepat daripada memadamkan api cinta dalam hati orang-orang Islam. Akan dibuat orang-orang Islam ini kurang cinta kepada Allah. Diberi suguhan-suguhan, diberi hiburan-hiburan yang membuat orang-orang Islam ini kurang tertarik. Gak cinta kepada Allah, lebih cinta kepada dunia, lebih cinta kepada artis-artisnya. Ini cara jitu mereka untuk merusak umat Islam. Kenapa? Kalau di hati umat Islam masih menyala api cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, gak akan bisa dirusak. Gak akan bisa dipengaruhi, gak bisa. Termasuk juga orang-orang yang ingin merusak Islam, khususnya Islam di Indonesia. Sampean kira kejadian di Indonesia ini tanpa ada rencana apa-apa? Enggak, ini sudah direncanakan dengan matang. Bayangkan sekarang Indonesia ini negara Islam terbesar di seluruh dunia, itu satu. Terbesar seluruh dunia. Otomatis terbesar juga ahlus sunnah wal jamaahnya. Kalau negara-negara lain masih campuran. Sampai tahu sendiri di Lebanon separuh Sunni, separuh Syiah. Di Yaman ada yang Sunni, ada yang Syiah. Ada Houthi di sana. Di mana di Irak ada Sunni, ada Syiah. Indonesia 99% ahlus sunnah wal jamaah. Ini orang-orang kafir, orang-orang yang tidak senang dengan umat Islam, diteropong ini Indonesia. Ini kekuatan Islam di Indonesia. Kalau bisa melemahkan orang-orang Indonesia, Islam bisa lemah. Ini Indonesia ini nggak sembarangan ini.
Kita kalau sudah ke luar negeri baru tahu nilainya Indonesia. Sampai kalau di luar negeri, walaupun di negara-negara Islam, nggak ada pengajian yang semacam ini, nggak ada. Kumpul-kumpul berzikir, baca maulid, tahlil, nutup jalan, nerob, istighosah. Tidak selesai-selesai di sini ini. Umat Islamnya sangat kuat, sangat kokoh, sangat bersatu di Indonesia ini. Siapa yang menanamkan mahabbah kepada orang-orang di Indonesia? Enggak ada lain para ulama, para kiai dan para habaib. Mulai dulu sudah dipondasi, ditanam di hati orang-orang Islam di Indonesia ini untuk cinta kepada Allah, kepada Rasulullah. Gak membeda-bedakan satu yang sama dengan yang lain, saling memuliakan. Kita lihat tadi di majalah Buletin Aswaja ini ya, sekalian promosi ini. Di Buletin Aswaja ini disebutkan manakib daripada Kiai Abdul Rahim Rohani, pendiri Pondok Salafiyah. Bagaimana beliau ini sangat alim, mondok di tempat-tempat yang besar, berguru dengan kiai-kiai besar, balik ke Bangil, beliau masih tabarrukan dengan para ulama-ulama di Bangil. Beliau hadir di majelisnya Kiai Syarwani rahimahullah. Beliau juga hadir di majelisnya Habib Abu Bakar bin Husin As-Segaf. Dan beliau pamit mendirikan pesantren kepada Al-Habib Abu Bakar bin Husin As-Segaf. Ini sejarah, ini bukti bahwasanya para kiai dan para habaib, para ulama dulu rukun, sehingga tercipta umat Islam di Indonesia ini umat Islam yang terkuat, persatuannya terkuat dan terhebat. Nah ini ingin dipecah belah, ingin dirusak dengan berbagai macam cara. Salah satunya, kalau ingin umat Islam ini tidak bersatu, umat Islam ini tidak kuat di Indonesia, maka cara yang paling tepat bagi mereka adalah menimbulkan perpecahan, permusuhan antara para ulama, antara para kiai dan para habaib. Dan alhamdulillah para kiai, para habaib tidak terpengaruh. Alhamdulillah. Dengan fitnah yang begitu besar, tetap para habaib, para kiai solid untuk meneruskan perjuangan para ulama-ulama salaf. Maka kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah supaya kita semua yang hadir di sini tetap istiqomah mengikuti ulama-ulama dahulu. Bil barakah saya baca sedikit dari kitab An-Nurul Mubin karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Wa qala radhiyallahu an Rawa Anas radhiyallahu an anna rajulan ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mata as-sa'ah ya Rasulullah. قال ما أعددت لها قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكن أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت. والرجل في هذا الحديث قيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقيل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وقيل أبو ذر رضي الله عنه وقيل غيرهم. Di hadis ini dijelaskan ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, kapan akan terjadinya hari kiamat? Sahabat tadi bertanya seperti itu. Dijawab oleh Nabi SAW,
persiapanmu apa menghadapi hari kiamat? Sahabat tadi menjawab, wahai Rasulullah, saya tidak punya persiapan apa-apa kecuali cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan rasa mahabbah cinta kepada Rasulullah dalam hati kita. Tetapkan istiqamah dalam mahabbah, tetapkan istiqamah dalam ittiba' salaf. Dan mudah-mudahan kita diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapkan di jalan yang lurus, tetapkan dalam jalan ahlus sunnah wal jamaah. Dan mudah-mudahan kita semua diberi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.